Seperti diberitakan, jelang pemilihan wakil wali kota, Rahma mengundang 2 calon wakilnya ke rumah dinas pada Selasa sore, di mana tujuannya yakni ingin mengetahui sejauh mana komitmen sang calon wakil. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, saat ini kita telah terhubung dengan mantan Ketua KPU Tanjung Pinang, Patria. Selamat malam, Pak Robi. Robi. Halo. Ya, selamat malam. Baik, ya. Pak Robi, terima kasih telah bergabung bersama dengan kita hari ini. Baik, Pak Robi, setelah sekian lama diam, Wali Kota Rahma akhirnya buka suara terkait kekosongan posisi Wakil Wali Kota. Seperti apa Anda melihat dinamika yang terjadi saat ini? Ya, baik. Pertama, saya ingin katakan bahwa Ibu Wali Kota karena perempuan ya, kalau kita pernah dengar lagu ada band, itu wanita ingin dimengerti itu. Jadi Ibu Rahma memang sebenarnya ingin dimengerti oleh wakilnya, bahwa dia ingin wakil yang benar-benar memahami visi misi waktu mereka kampanye dulu. Pak Robi? Jadi jangan sampai yang akan ditekan di Pilkada 2023 atau di Pilkada 2024. Karena kan sekarang masih memang waktu pilkadanya belum jelas, karena masih dibahas apa ada yang pro dan kontra di Jakarta. Ini kemarin Bu Rahma mengundang kedua calon parpol pengusung untuk bersilaturahmi di rumah dinasnya. Bagaimana Anda melihat dari sisi aturan hukum ketatanegaraan ini, Pak Robi? Ya, sebenarnya tidak ada masalah, karena kan Ibu Rahma ingin mengetahui sejauh mana komitmen ya. Ini soal komitmen wakilnya nanti, apakah bisa bekerja sama dengan beliau atau tidak. Karena kan yang saya tahu ada perubahan di Gerindra yang selama ini kita dengar di media, itu dari Gerindra adalah ketua Gerindra atau Ketua Gerindra Tanjung Pinang, Pak Endang Abdullah. Ternyata dari Gerindra ada foto yang beredar, itu Iman Sutiawan, yang juga Ketua Gerindra Provinsi Kepulauan Riau. Apakah nanti ada perubahan yang diusulkan oleh Gerindra, kita belum tahu. Tapi kalau Golkar, itu memang kita lihat sudah jelas Bapak Ade Angga. Karena dulu Bapak Ade Angga juga Ketua Tim Sukses pasangan almarhum Sahrul dengan Ibu Rahma. Ketika Pak Sahrul wafat, maka beliau digantikan oleh Ibu Rahma. Maka kepentingan Ibu Rahma adalah bagaimana beliau mendapatkan calon yang dia katakan adalah figur yang memahami apa yang diinginkan oleh wali kota, tidak menjadi dua matahari kembar dalam pemerintahan. Karena kalau ada dua matahari kembar di proses pemerintahan, tidak akan pernah berjalan dengan efektif. Yang mungkin diharapkan Ibu Rahma, satu perahu digerakkan dua mesin, sehingga jalannya sangat laju. Apalagi di musim pandemi sekarang, kita tahu bahwa ke Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, kemudian Dinas PUPR maupun Kepala Bapelitbang itu masih kosong. Sehingga memerlukan pengisian yang cepat untuk mengatasi masalah pandemi yang serius terjadi di Tanjung Pinang, karena sudah mengakibatkan dua tokoh penting di Tanjung Pinang berpulang ke rahmatullah. Itu saya kira menjadi catatan serius kita di Tanjung Pinang agar Kepala Dinas Kesehatan cepat untuk didefinitifkan. Pak Robi, seperti Anda sampaikan tadi, ada dua nama yang muncul di Partai Gerindra, Endang Abdullah dan juga Iman Setiawan. Bagaimana mekanisme parpol Anda melihatnya untuk menentukan keputusan antara dua ini, Pak Robi? Ya, suratnya itu menurut informasi yang diterima dari Golkar itu Ade Angga, saudara Ade Angga. Kemudian dari Gerindra ini yang masih simpang siur ya, apakah Bapak Endang Abdullah atau Iman Setiawan. Tadi sore foto yang beredar itu Pak Iman Setiawan.
jika nanti sudah fix surat dari Gerindra, saya kira Ibu Wali Kota dalam waktu dekat akan mengirim ke pimpinan DPRD sesuai dengan peraturan Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pengisian wakil dan wakil wali kota. Nanti setelah surat dari wali kota diterima oleh pimpinan, maka DPRD akan menjadwalkan pemilihan melalui sidang paripurna. Setelah itu, setelah waktu ditetapkan kapan pemilihan, kedua calon ini mendaftarkan diri dan memenuhi syarat yang harus dipersiapkan. Apakah surat kesehatan, kelakuan baik, dan surat yang penting adalah surat dukungan dari partai politik, partai pengusung. Setelah itu ada pemilihan. Dan yang harus dilakukan oleh saudara Ade Angga ketika beliau mendaftarkan diri di proses waktu yang sudah ditetapkan oleh DPRD Kota Tanjung Pinang, beliau saat itu juga harus mengundurkan diri. Pertanyaannya, ketika misalnya Ade Angga mengundurkan diri, maka Golkar akan kehilangan 1 kursi. Maka dalam waktu dekat sebaiknya saudara Ade Angga itu mengundurkan diri lalu segera dilakukan PAW agar kursi Golkar tetap 5. Kalau sekarang tidak dipercepat proses PAW-nya, maka Golkar akan kehilangan 1 kursi dengan 4 kursi Golkar, dan ini akan menambah peta persaingan di DPRD tambah sengit ya. Pak Robi Patria? Ya, menurut Anda siapa yang paling berpeluang untuk menjadi wakil wali kota? Apakah dari Partai Gerindra ataukah Ade Angga begitu? Ya, sekarang lebih dinamis karena kita tidak bisa memprediksi bagaimana koalisi yang mereka bentuk di DPRD nanti. Kalau kita lihat mengacu kepada koalisi Pilgub ya, itu terdiri dari Gerindra ada 3 kursi, kemudian PDIP ada 5 kursi, sudah 8, kemudian ada PKB 2 kursi, sudah 10 kursi. Ini koalisi Pilgub. Apakah koalisi Pilgub ini akan sama dengan koalisi Pilwawak Tanjung Pinang? Nah, ini kita belum tahu. Sedangkan koalisi dari Golkar Nasdem, kalau kursinya sekarang Golkar 5, kemudian Nasdem 4, udah 9, kemudian P3 2, 9 tambah 2, 11, baru 11. Jadi yang masih belum menentukan koalisi, kalau kita mengacu kepada Pilgub, itu Gerindra, Hanura 2 kursi, PKS 3 kursi, Demokrat 2 kursi. Maka kursi yang diperebutkan ini adalah sekitar 7 ya, 7 kursi. Maka kedua kubu ini akan merebut 7 kursi ini. Baik. Apakah masuk ke koalisi Pilgub akan sama persis di koalisi Pilwawak Tanjung Pinang, atau koalisinya mencair membuat koalisi baru, kita belum tahu. Berarti sampai hari ini belum bisa dipastikan siapa yang unggul begitu ya, Pak Robi ya? Ya, belum, karena masih melakukan proses lobby-lobby saya kira. Tapi petanya sudah mulai nampak. Ya. Koalisi Pilgub bisa jadi akan mengerucut di pilkada pemilihan wali kota Tanjung Pinang. Pak Robi sebagai mantan Ketua KPU Tanjung Pinang, sejauh ini apakah nantinya proses pemilihan wakil wali kota ini akan berjalan sesuai dengan harapan dan juga rencana menurut Anda, Pak Robi? Saya kira proses mekanisme di DPRD itu lebih simpel dibandingkan dengan pilkada langsung yang pernah dibuat oleh KPU, karena kan tidak terlalu panjang prosesnya. Bisa dalam waktu singkat selesai. Yang penting kan sekarang terkendalanya surat dari wali kota Tanjung Pinang yang belum diteruskan oleh Ibu Rahma ke pimpinan DPRD. Ketika itu sudah diteruskan, maka DPRD akan segera membuat jadwal pemilihan, karena kan tata tertib sudah mereka sahkan di tahun 2020 kemarin. Baik. Saya kira lebih gampang lah, tidak ada masalah.
Baik Pak Robi, mudah-mudahan pemilihan wakil wali kota ini berjalan lancar begitu ya Pak Robi ya? Ya, karena memang warga Tanjung Pinang sangat membutuhkan saya kira kebijakan-kebijakan pemerintah Kota Tanjung Pinang yang proaktif di masa pandemi sekarang. Baik, mudah-mudahan juga pilihannya tidak terbaik begitu ya? Clean government, seperti itu. Baik. Karena situasinya sedang tidak dalam kondisi yang sangat tidak membaik ya. Baik Pak Robi Patria, terima kasih telah bergabung bersama dengan kami malam hari ini. Robi Patria, mantan Ketua KPU Kota Tanjung Pinang.